CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kita akan mengupdate informasi terkini dari Rumah Sakit Kramat Jati, di mana polisi akan memberikan keterangan resmi seputar penangkapan terduga pelaku pembunuhan di Pulau Mas. Rekan-rekan sekalian, hari ini atau sore ini menjelang malam saya akan merilis hasil pengungkapan kasus yang terjadi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7, rumah almarhum Saudara Dodi, di mana tadi jam 2.30 kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan, disertai pembunuhan dan penyekapan atau perampasan kemerdekaan. Dua pelaku ini, yang pertama adalah Saudara Ramdan Butar-Butar. Umur 50 tahun. Kanan Pak, kanan. Kanan Pak. Muka Bapak nggak kelihatan. Yang bersangkutan berperan sebagai kapten yang lebih dominan dalam pelaksanaan perampokan sebagai pembunuhan dan penyekapan. Jadi ini yang berperan paling dominan. Yang bersangkutan adalah DPO kita juga. Dan yang bersangkutan sudah malang melintang menjadi pelaku perampokan sejak tahun 2001 sampai sekarang. Ini yang pertama. Ini yang paling pertama juga masuk ke rumah korban di Pulau Mas tersebut. Dan ini juga yang dominan untuk memasukkan para korban ke kamar mandi atau WC. Dan yang bersangkutan juga membawa senjata api pada saat aksinya dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, Saudara Erwin Situmorang. Tahan Pak. Tahan Pak. Tahan Pak. Yang bersangkutan bersama-sama dengan tiga kawan lainnya yang masuk ke rumah almarhum Sinodon. Dan yang bersangkutan juga bersama-sama melakukan penyekapan kepada korban-korban yang berada di rumah tersebut. Bang, Rizky. Ya Bang. Oke, cukup. Masih ada dua tersangka lain yang akan kami lakukan pengejaran. Saat ini tim sedang pengejaran. Sementara barang bukti yang didapat dari rumah di mana dua pelaku ditangkap, itu didapatkan barang bukti beberapa yang diambil dari rumah korban. Ini fotonya. Adapun barang bukti yang disita adalah sejumlah uang, kemudian 4 lembar uang Thailand, HP Nokia warna hitam, HP merek Cina, STK Yamaha jaket kulit warna hitam, kemudian tas warna coklat, topi abu-abu, kemudian uang juga di badannya Ramlan sejumlah 9,3 juta, jam Rolex warna silver, 2 HP Samsung, 1 HP BlackBerry warna hitam, kacamata, kemeja tangan warna putih, dan beberapa lembar uang dolar Amerika. Sehingga 4 dari tersangka sudah kita dapat tangkap 2, di mana kita akan melakukan terus pengejaran sehingga insya Allah ke depan tersangka tersebut akan bisa kita tangkap dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Mungkin
Ada pertanyaan? Pak, itu barang-barang perampokan murni atau ada hal lain, Pak? Perampokan, namun karena ada korban yang meninggal dunia disekap di rumah tersebut dalam satu kamar WC 2x1, sehingga terjadilah orang meninggal. Pembunuhan 338. Jadi 338 Yongko 363, Yongko 333. Jadi pembunuhan Yongko pencurian kekerasan, Yongko permasalahan kemerdekaan. Nah, kenapa yang bersangkutan memasukkan para korban ke kamar mandi atau WC tersebut? Karena untuk leluasa melakukan perbuatannya dan tidak diketahui secara pasti ciri-ciri bersangkutan tersebut. Yang jadi pertanyaan tentunya teman-teman adalah kenapa disekap di ruangan tersebut, itu yang menjadi nanti pengembangan kami terhadap pelaku yang tertangkap. Karena dari olah TKP yang ada, ruangan tersebut adalah ruangan yang tidak ada ventilasi udaranya. Ruangan WC yang betul-betul kokoh dan kecil sekali, dan itu dipakai untuk membantu rumah tersebut. Kemudian dari hasil olah TKP, kuncinya itu juga diambil atau dibuang oleh pelaku. Kemudian juga grendelnya dirusak, sehingga dimungkinkan para korban akan tidak bisa keluar. Bahkan kemarin Satpam dan anggota Polsek Purwogadung juga cukup kesulitan membongkarnya, ya, karena begitu kokoh rumahnya, sehingga memerlukan waktu untuk mendobrak daripada kunci atau pintu WC tersebut. Untuk senjata apinya Pak, gimana Pak? Sedang kita lakukan pencarian. Dari hasil yang ada di rumah tersebut, 2 membawa senjata api, 1 lagi membawa golok atau sajam, namun terselip juga senjata api di pinggang. Pak, untuk pelaku kepada korban itu saling mengenal atau emang dia random aja Pak untuk sasarannya Pak? Ini bukan bayar, ini perampokan, tapi disertai dengan pembunuhan. Jadi teman-teman jangan mengasumsikan dulu kepada korban atau Dodi ini apakah ada yang menyuruh membunuh dia. Kita sudah jelas bahwa perampokan disertai pembunuhan, ya, jelas itu. Saksinya juga menyampaikan demikian terbantu tersebut, karena awal masuk saudara Ramlan itu menanyakan di mana kamar majikan kamu. Nah, itu pertama-tama. Karena memang pada saat itu juga saudara almarhum Dodi tidak ada di tempat. Jadi setelah selesai pelaku dan keluar, baru saudara Dodi nyampe ke rumah tersebut. Artinya setelah aksi dilakukan oleh mereka, saudara Dodi datang. Sekalian dimasukkan di sekap ke dalam kamar tersebut dengan ditodong senjata api. Berarti yang tewas itu ini ya Pak ya? Ini saudara Lambang bisa sampaikan kan? Ini nama Lang Melintang. Yang lainnya Pak apa sih juga? Termasuk Erwin sama juga. Yang 2 lagi juga sama, ya semuanya. Tapi yang paling dominan, yang paling berpengalaman adalah saudara Naban Buta-Buta. Mereka satu kelompok Pak atau baru emang? Apa udah diincar duluan Pak rumah itu? Kita akan melakukan pemeriksaan pendalaman kepada tersangka yang tertangkap. Kita akan pertanyakan kenapa rumah yang bersangkutan ini menjadi sasaran. Itu mohon kesabaran dari rekan-rekan media untuk kita akan menggali keterangan dari tersangka yang tertangkap. Pak, jadi yang diambil dari rumah apa aja Pak? Itu saya sampaikan, masih ada mungkin barang bukti yang ada di sana. Oh, sama handphone aja ya Pak? Tadi saya sudah jelaskan. Ada uang Rolex, ada uang. Oh, itu semua dari TKP ya Pak diambil? Ya. Berarti itu dari TKP bukan barang milik pribadi pelaku ya Pak? Bukan, jadi korban di almarhum Dodi. Pak, kalau tidak ada keterkaitan Pak juga yang diambil cuma barang sedikit itu Pak, kan katanya residivis yang keahliannya di rumah mewah apa memang? Ya kalau ada yang banyak itu diambil, kebetulan ketemu itu. Karena saya sendiri langsung olah TKP dan kita melihat semua ruangan itu dibuka lemarinya dan dia akan ambil atau tidak ada barang-barang berharga lainnya. Ya ini kan belum tahu, mungkin masih ada barang bukti lainnya kita ambil, mungkin ini dari pagi-pagi kan. Ya.
biasanya sudah dibagi-bagi biasanya, makanya berpencar mereka melarikan diri. Kenapa mobil yang ikut diambil bahkan ada mobil Honda Jazz di depan tempat? Itulah ciri kelompok-kelompok itu mempunyai spesialisasi, ya. Spesialisasi barang berharga seperti jam tangan, emas, dia tidak akan mengambil mobil karena dia bukan ahlinya di situ, ya. Dan lebih gampang kalau mobil diambil. Kalau senjata apinya itu dari mana ya Pak? Tahun lalu yang bersangkutan di Depok dengan merampok juga warga negara Korea 2 juta. Kebetulan Kapolres Depok waktu itu masih wadir umum atau kasat Jakarta. Ini DPO, ya DPO Pak ya, ini DPO. Pak, kalau tidak saling kenal kok bisa nggak ada? Dipidana Pak. Siapa? Putar-putar ini. Enggak, ini nggak tertangkap DPO. Ya. Kalau tertangkap tahun kemarin itu ini masih di dalam LP kan. Ini yang 3 lainnya Pak emang Ya, DPO-nya ya, kemarin itu beberapa kali, kemudian diponis keluar, beberapa kali ponis keluar. Kemarin tahun kemarin, Depok melakukan perampokan pada warga negara Korea, juga, tapi tidak tertangkap DPO. 2012 juga. Kelompok ini selalu berempat atau ini baru direkrut oleh si Ramlan? Kita dalam penanaman, tapi ini biasa berganti-ganti. Cuman rata-rata saudara Darwin Ramlan putar-putar menjadi leadernya, kaptennya, yang dominan. Kalau untuk senjata apinya didapatkan dari mana Pak? Apakah pabrikan atau? Belum, kita nanti akan dalamnya, kita akan cari barang bukti dan kita akan periksa mendapat senjata api tersebut dari mana. Pak, berarti nggak ada yang tewas ya Pak? 2 tersangka ini? 1 orang meninggal dunia. Yang mana Pak? yang mana? Ini saudara Ramlan putar-putar. Akibat apa Pak? Bisa diceritakan? Di kakinya ada 2 luka tembakan, tapi mungkin pas kena pembuluh darah. Tadi kami lihat jenazahnya. Jadi 2 ada di kaki. Yang temannya malah selamat. Pak, dia melukai korban juga nggak Pak? Dari CCTV yang ada 1 orang yaitu almarhum Bonita Rima Zawira yang diseret dari kamarnya ke tangga dan dipukul oleh pelaku dengan memakai pistol. Kita akan pastikan pelaku mana yang memukul. Dodi luka juga ada. Siapa? Dodi. Armam Dodi Dodi. tidak ada. Hasil otopsi kemarin jam 1 malam selesai. Semua korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen dalam darah atau alzheimer. Aspedia itu. Pokoknya kekurangan oksigen dalam darah karena mereka disekap dalam 2x1 bersamaan tanpa ada ventilasi udara sehingga sirkulasi oksigen dalam darah tidak ada mengakibatkan meninggal dunia. Hasil otopsi mereka meninggal kurang lebih antara jam 6 jam 8 pagi yang meninggal ya. Hari berikutnya ya, hari tanggal 27 ya. Dan 26 mereka dimasukkan jam 14.35. Ketemunya jam 10.10 oleh kawannya Doena yang akan menjemput Doena. Yang hari itu akan pergi bersama Doena. Yang namanya saksi Sela. Berarti pelaku masuk dari siang ya Pak? Ya, Pelaku masuk dari siang? pelaku masuk jam 14.27. 14.27. Yang mengunci siapa Pak? Mengunci Di apa? kamarnya Pak, kamar mandinya. Pelaku. Yang mengunci kabarnya saudara Ramlan putar-putar. Ya. Ini paling dominan dengan saudara Erwin. Itu pelaku datang situ naik. Pelaku datang ke rumah korban memakai kendaraan. Kendaraan kita akan cari karena setelah saya cek plat namanya ternyata palsu. Pak, kok mereka bisa masuk tanpa perlawanan Pak? Segitu banyak orang di dalam rumah, kenapa mereka bisa masuk tanpa perlawanan sedikit pun? Rumah terbuka baru supirnya pergi ke rumah satunya lagi. Jadi belum terkunci karena menganggap biasa. Di dalam hanya ada perempuan, pembantu dan anak kecil dan seorang supir yang memang mungkin secara perawakan maupun secara penampilan kalah jauh dari pelakunya. Ditambah pelaku membawa senjata api dan tajam. Tentunya secara psikologis dia akan lebih lemah dan takut oleh penampilan pelaku. Pak Kapolda, histori Ramlan putar-putar dalam perampokan itu seperti apa sih Pak? Apa memang benar dia sudah organisasi dan profesional pada memang sering melakukan hal ini? Ini kan sering kan berapa kali melakukan masuk LP
berapa kali anggota kita menangkap kan. Ya. Dan kita sudah tahu ciri-ciri bersangkutan. Yang bersangkutan kalau jalan pincang, ya, pincang karena mempunyai penyakit ginjal. Ya. Jadi kita tahu ciri-cirinya dari hasil CCTV yang ada. Pak, Ramlan malang melintang sejak tahun berapa, Pak? 2001, semenjak Pak Kapolri kita menjadi Kasat Reskrim Polda Metro Jaya. Semenjak saya juga masih di Polda Metro Jaya. Pak, penyelidikan mengerucut ke lokasi penangkapan itu gimana Pak? Apa petunjuk yang didapatkan oleh pihak kepolisian di TKP sampai akhirnya bisa ke Bekasi Pak? Oh ya, pengejaran di beberapa tempat, ada ke Bandung, kemudian ke Cianjur dan ke Bekasi. Itu hasil dari tentunya ada informasi, ada saksi yang menyampaikan, ada petunjuk lain dan mungkin dengan IP yang ada. Pak, itu kemarin anjing pelacak mengarah ke kampus dekat rumah korban, apakah kendaraannya di situ tempat disembunyikan di situ, Pak? Anjing pelacak sebetulnya setelah melakukan aksinya, para pelaku langsung naik mobil dan pergi. Jadi tidak ada berjalan kemana-mana. Masih ada cukup? Pak, tadi Ramlan meninggalnya itu di perjalanan atau pas sudah Di perjalanan karena kendaraan cukup keluar banyak. Tadi saya tanya ke dokter, kenapa di kaki bisa meninggal? Karena memang kebetulan kena pembuluh darahnya tembakan tersebut. Ini kedua pelaku melakukan perlawanan kepada petugas gimana Pak? Ya. Bisa cerita dikit Pak penangkapan? Kan sudah tahu pelaku adalah spesialis kejahatan kekerasan dan kekerasan berperampokan. Pak, pas sempat baku tembak tadi. Sempat ada tembakan dari pelaku juga Pak? Kenapa? Ada sempat ada Ya, tadi dia kontak tembak? lawan memakai sajam, buah sajam. Pak, itu di gang sempit itu hanya bisa dilewati satu orang atau bagaimana Pak? Yang mana? Di penangkapan ini jelas. Ya, papasan itu bisa dilakukan di dalam. Ada 2 orang di sana. Itu di tempat siapa itu Pak yang di Bekasi? Salah satu kerabat daripada Ramlan Buta-Buta. Si kerabat. Ya? Tinggal di situ apa di bersama? Memang sengaja sembunyi atau memang tinggal di situ Pak? Sembunyi. Pak, berarti yang nyembunyiin ditangkap juga dong Pak? Ya? Yang nyembunyiin. Ya dia muncul sembunyi di tempat mana saja. Yang jelas dia ingin tidak tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan mungkin kalau dia nyium kita sudah mulai ke sana, dia bisa lari ke tempat lain. Kan? Karena Pak, ada indikasi juga ada yang lari ke Cianjur dan ke Bandung. Sejauh apa sih Pak Kapolda? Sejauh apa sih? Yang pelaku, ya sisanya. Oh ini ada di sini. Ya? Sudah, 2 orang ini sudah di sini. 2 yang lain masih pengajaran ya Pak ya? 2 pengejaran. Jadi ini pertama Ramlan Butar-Butar, kedua Erwin Tumorang ini sudah tertangkap. 1 meninggal dunia, 1 lagi sedang kita periksa setelah lukanya membaik dan mulai membaik. Cukup ya? Pak, kalau perampokan kayak gini tuh dia pakai persiapan nggak sih Pak, survei atau seperti apa? Karena kan kita tahu kalau ada di rumah mewah dia pasang CCTV, ada satpam segala macam. Ya tentunya pasti dilakukan, makanya nanti akan kami jelaskan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap. Cukup ya? Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan Saya pakai pejabat. Pak Argo, jangan mulai pajak. Bang, nunduk bang. Nunduk bang, woi. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah menyaksikan keterangan resmi press conference yang diselenggarakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan di RS Kramat Jati, di mana mereka sudah memberikan keterangan resmi seputar kasus kejahatan Pulau Mas dan merilis juga 2 foto tersangka pelaku kejahatan yang sudah berhasil dibekuk dari proses penggerebekan di sebuah rumah
di Gang Kalong, Rawalumbu, Bekasi pada sore tadi. Otak kejahatan adalah seorang DPO yang merupakan spesialis dari kejahatan perampokan rumah mewah, yaitu Ramlan Butar-Butar. 1 dari 2 pelaku yang berhasil dibekuk tadi telah meninggal dunia akibat kehilangan darah, akibat luka tembak di kaki, dan 1 lagi masih hidup dan dalam penanganan polisi. Berdasarkan keterangan dari saksi, rekaman CCTV, dan juga interogasi dengan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa beberapa HP, jam tangan mewah, dan juga senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam dan menggiring para korban untuk masuk ke dalam kamar mandi. Konfirmasi korban penyekapan meninggal dunia karena kehabisan oksigen dan mereka ditemukan pada pukul 10.10 pada Selasa kemarin.